Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan Etsari. Saya dari TRO Angkatan 24, 3 digit yang terakhir saya 079. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum sistem embed yang pada tugas pertama. GPIO atau bisa dibilang General Purpose Input Output adalah pin pada microcontroller yang dapat dikonfigurasi sebagai input maupun output sesuai kebutuhan sistem. GPIO menjadi penghubung antara microcontroller dengan perangkat eksternal seperti sensor, tombol, LED, motor, dan modul lainnya. Pada papan microcontroller seperti Arduino Uno atau Raspberry Pi, GPIO memungkinkan pengguna mengendalikan atau membaca sinyal digital dengan logika high, tegangan misalnya 3,3 volt atau 5 volt, dan low, 0 volt atau ground. Karena sifatnya yang fleksibel, GPIO banyak digunakan dalam sistem embedded dan otomasi. Mode output adalah konfigurasi GPIO ketika pin digunakan untuk mengirimkan sinyal keluar dari microcontroller menuju perangkat lain. Dalam mode ini, pin dapat menghasilkan tegangan high atau low untuk mengontrol komponen seperti LED, buzzer, relay, atau motor. Ketika pin diatur ke logika high, perangkat yang terhubung biasanya akan aktif, sedangkan ketika diatur ke logika low, perangkat akan non-aktif. Mode output sering digunakan untuk mengendalikan aktuator atau perangkat keluaran dalam suatu sistem kontrol. Mode input adalah konfigurasi GPIO ketika pin digunakan untuk membaca sinyal dari perangkat eksternal. Dalam mode ini, pin menerima kondisi logika high atau low dari sensor, saklar, atau tombol. Namun pada mode input terdapat kemungkinan kondisi yang disebut floating, yaitu keadaan ketika pin tidak terhubung secara jelas ke high atau low, sehingga nilainya menjadi tidak stabil dan dapat berubah-ubah secara acak. Karena itu, diperlukan mekanisme tambahan untuk memastikan bahwa pin selalu memiliki kondisi default yang jelas ketika tidak menerima sinyal aktif. Pull up dan pull down resistor digunakan untuk mengatasi kondisi floating pada mode input. Pull up resistor menghubungkan pin input ke tegangan positif VCC melalui sebuah resistor. Dengan konfigurasi ini, ketika tidak ada tombol yang ditekan, pin akan berada dalam kondisi high secara default. Saat tombol ditekan dan menghubungkan pin ke ground, maka kondisi berubah menjadi low. Sebaliknya, pull down resistor menghubungkan pin ke ground adalah low. Pin ke ground adalah melalui resistor sehingga kondisi default pin adalah low. Ketika tombol ditekan dan menghubungkan pin ke tegangan positif, kondisi akan berubah menjadi high. Penggunaan pull up atau pull down memastikan pembacaan sinyal lebih stabil dan mencegah gangguan akibat noise listrik. Dan debounce adalah teknik yang digunakan untuk mengatasi efek pantulan sinyal pada tombol mekanis. Ketika sebuah tombol ditekan atau dilepas, kontak logam di dalamnya tidak langsung stabil, melainkan dapat bergetar atau memantul dalam waktu sangat singkat, beberapa milidetik. Pantulan ini menyebabkan perubahan logika yang sangat cepat dan dapat terbaca sebagai beberapa kali penekanan oleh microcontroller. Padahal secara fisik, tombol hanya ditekan satu kali. Untuk mengatasi masalah ini, digunakan teknik debounce baik secara perangkat lunak maupun perangkat keras. Debounce secara perangkat lunak dilakukan dengan memberi jeda waktu atau delay singkat sebelum membaca kembali kondisi tombol untuk memastikan sinyal sudah stabil. Sedangkan debounce secara perangkat keras dapat dilakukan dengan menambahkan rangkaian resistor dan kapasitor RC atau menggunakan komponen khusus seperti Smith trigger untuk menyaring gangguan sinyal. Secara keseluruhan, GPIO merupakan komponen penting dalam sistem microcontroller karena memungkinkan interaksi antara perangkat digital dan dunia luar. Pengaturan mode input dan output menentukan arah aliran sinyal, sedangkan penggunaan pull up dan pull down dan teknik debounce memastikan pembacaan sinyal menjadi stabil, akurat, dan bebas dari gangguan. Oke, untuk visual code pada kode ini, program ini dibuat untuk mengontrol LED menggunakan tombol pada microcontroller STM32 dengan memanfaatkan GPIO input dan output serta menampilkan statusnya melalui serial SWO atau ART. Pada awal program library STM32, hal diinisialisasi menggunakan hal init dan sistem clock dikonfigurasi melalui sistem clock config.
agar mikrokontroller dapat berjalan pada frekuensi yang ditentukan. Setelah itu, fungsi GPIO init digunakan untuk mengatur konfigurasi pin. Oke, lihat ini untuk LED button. Setelah itu, ini kita bisa lihat sini ada GPIO init dan system block config. Nah, setelah itu pin PA1 dikonfigurasi sebagai output untuk LED dengan mode push pull, sehingga mikrokontroller dapat mengirimkan logika high atau low untuk menyalakan atau mematikan LED. Sementara itu, pin PB1 dikonfigurasi sebagai input untuk tombol dengan internal pull down, sehingga kondisi default tombol adalah low ketika tidak ditekan dan menjadi high saat ditekan. Bisa lihat ini hal ini semua. Dari situ, setelah itu di dalam loop utama UL1 program secara terus-menerus membaca status tombol menggunakan hal GPIO read pin. Jika tombol terbaca high, LED akan dinyalakan. Jika tombol low, LED akan dimatikan. Dengan kata lain, LED langsung mengikuti kondisi tombol. Selain itu, program juga menampilkan tombol dan LED ke serial monitor menggunakan fungsi printf. Fungsi write di override agar output printf dapat dikirim melalui SWO, sehingga memudahkan proses monitoring dan debugging. Nilai sebesar 200 ms ditambahkan untuk memperlambat pengiriman data ke serial agar mudah dibaca. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan konsep dasar GPIO input, GPIO output, pull-down resistor, dan pembacaan tombol pada STM32, serta bagaimana menggabungkan dengan komunikasi serial untuk pemantauan sistem. Bisa lihat dari dengan ini, ada delay untuk memperlambatkan sistemnya 200 ms. Ini delay 200 ms. Oke, dari codingan ini selebihnya mungkin ada salah codingan atau yang keliru, mohon maaf. Dan saya Muhammad Hidayat Tarik dari Tero Angkatan 24 dengan NIM 079. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.